Oke, jadi tidak tersentuh ya tema kita ya, bahwa Nabi yang sama seperti Musa itu adalah baginda Rasul Muhammad SAW dan bukan Paulus. Kalau Paulus ini jelas dia Nabi palsu yang dinubuatkan Yesus yang datang dari tengah-tengah Bani Israel itu sendiri. Kisah para Rasul 13 nomor 1, Saulus itu adalah nabi di Antioquia. Nah, terkait dengan nabi yang sama seperti Musa, diterangkan di dalam Kejadian 25 nomor 15 yang menghuni utara kota Madinah, itu disebut tema di dalam kitab Kejadian. Lalu kemudian Rasul Muhammad SAW dikatakan pula bahwasanya di dalam sirah Nabawiyah tanggal 12 Rabiul Awal 1 Hijriah umat Islam hijrah dari Mekah ke Madinah dan setahun kemudian tepatnya tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijriah umat Islam kemudian berhasil mengarahkan orang-orang kafir Mekah dalam peperangan Badar Kubra. Nah, ini adalah perang pertama umat Islam berhadapan dengan kaum musyrikin Mekah dan mereka kaum musyrikin ini adalah keturunan dari Bani Ismail yang disebut Khedar. Dan itu tertera di dalam nubuatan Yesaya 21 nomor 16 nomor 17. Dalam setahun lagi menurut masa kerja prajurit upahan maka segala kemuliaan Khedar akan habis dan dari pemana-pemana yang gagah dari Bani Khedar akan tinggal sejumlah kecil saja. Ini kira-kira kalau dari Yesus, siapa pasukan Yesus yang datang kemudian membasmi ya daripada kemuliaan Khedar ini? Adakah? Adakah pasukan Paulus yang datang membasmi Bani Qedar sesuai dengan Yesaya 21 nomor 16 nomor 17? Tidak ada sama sekali. Ini digenapi oleh perang Badar yang mana Rasul Muhammad SAW pada tahun 2 Hijriah, setahun setelah 1 Hijriah, kemudian beliau melumpuhkan kota Mekah, di mana kota Mekah itu berpenghuni dari keturunan Khedar. Hayo, kalau ada bantahan silakan bantah data itu. Data yang ada dalam kitabnya agama Yahudi, bukan di kitab kalian ya. Lalu kemudian dikatakan dalam Yesaya, di situ sangat jelas dikatakan bahwa umat Islam ini akan mempunyai nyanyian baru untuk memuji Allah. Yesaya 42, nomor 10, nomor 12, nyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Mana nyanyian baru itu? Dalam bahasa Yunani? Enggak mungkin. Tidak mungkin. Halo. Pasti bahasa dari keturunan Abraham alaihissalam. Demikian. Ya, waktunya habis. Ya. Yang pertama ya, kalau Bro Juma mengatakan bahwa Paulus itu nabi palsu, maka pernyataan Bro ini sebenarnya bertentangan dengan surat Yasin 14. Dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan bahwa Paulus itu adalah murid Nabi Isa. Nabi Isa yang dianggap oleh orang Muslim sebagai Yesus Kristus. Jadi sebenarnya saya jadi bertanya-tanya apakah Ibnu Katsir yang salah, yang hidupnya lebih dekat dengan zaman Muhammad, atau Juma yang lahir di daerah Makassar yang ribuan tahun setelah Nabi Muhammad. Saya tidak mengerti bagaimana. Ini ada datanya saya tunjukkan di sini. Ini ya. Jadi bahwa tafsir Ibnu Katsir bicara seperti itu ini. Ada Paulus ini. Nah, itu yang pertama. Tafsir Ibnu Katsir surat Yasin 14 itu ya. Oke, saya tidak usah sampai ke sana. Saya sudah sebutkan ayatnya. Itu yang berikut. Baru kalau kalian pun sibuk menyerang Paulus, saya melihat secara ajaran etika dan moral dan secara perlakuan Paulus setelah bertobat, tidak ada yang bertentangan dengan Yesus. Tapi kalau dibandingkan dengan Nabi Muhammad, justru Nabi Muhammad yang sangat bertentangan dengan Yesus. Karena ajaran Paulus itu tidak pernah mengajarkan orang untuk membenci, untuk membunuh, untuk merampok, untuk memperkosa, untuk kawin yang nggak jelas. Itu nggak pernah. Dan itu sesuai inline dengan ajaran Yesus, Bro Juma. Itu yang harus saya sampaikan. Baru tadi Sinaja katakan, dari mana Septuaginta menerjemahkan? Septuaginta menerjemahkan itu ada dari tulisan Esra. Esra itu dari Yosia. Yosia ini kemudian dari Samuel. Samuel baru dari Musa, ada data sejarahnya. Jadi sebelum kamu bertanya, membuktikan. Justru nanti kalau saya tanya, Quran 1924 dikanonisasi di Mesir, di sana itu sumbernya dari mana? Kenapa waktu itu malah banyak dibuang Quran, dilemparkan ke Sungai Nil? Itu yang nanti kamu bingung. Dan itu aku baca dari bukunya Profesor Munim Siri, yang seorang guru besar. Tapi nanti kalau sampai ke sana kamu bisa jantungan. Belum lagi nanti kalau kita bicara seperti yang sampaikan Bro Kiamat tadi,
ada Quran yang dimakan rayap atau dimakan burung dan lain sebagainya. Belum lagi Quran yang tidak digantikan, surah-surah yang tak tergantikan itu. Nanti bro kiamat ke situ. Bisa tunjukkan data-data kok kita. Saya nih buka datanya nih. Ini ya. Mana ini? Kameranya. Bro kiamat, ngomong aja bro, sambil saya tunjukkan data. Iya.